Sekarang semester berapa ya? Semester 3 bener ya? Iya benar, Bu. Hmm. Udah, sekarang berarti sudah ngambil farmakologi? Apa semester 2 ngambil farmakologinya? Sudah waktu semester 2 ngambil farmakologi dan toksikologi, Bu. Oh ya, oke. Berarti, sudah ya belajar mengenai farmakologi. Nah, kenapa farmasi klinis itu ditaruh di bagian depan sebelum farmakoterapi? Karena pada saat nanti kita belajar farmakoterapi ya, perihal bagaimana, memilihkan terapi obat untuk pasien dengan penyakit tertentu, itu nanti kita akan menghadapi pasien-pasien mungkin yang kondisinya berbeda. Misalnya kita belajar farmakoterapi hipertensi, kebetulan materi saya juga. Ternyata salah satu pasien Anda itu adalah hipertensi, tapi dia merupakan pasien geriatri, ya, pasien dengan usia lanjut. Apa sih perbedaan antara pasien dewasa dengan pasien geriatri? Kemudian bagaimana kita melakukan penyesuaian kalau misalnya kita ketemu pasien geriatri? Apakah semua obat hipertensi itu boleh diberikan pada pasien geriatri? Nah, dasar itulah yang akan diberikan pada mata kuliah farmasi klinis, ya, pada bagian pemantauan terapi obat. Nanti kita akan pelajari apa sih perbedaan farmakokinetik dan farmakodinamik pada pasien geriatri, misalnya seperti itu. Ya, jadi di sini farmasi klinik itu merupakan suatu aktivitas atau pelayanan apoteker untuk mengembangkan dan mendukung pengobatan yang rasional dan layak. Jadi semua kegiatan pelayanan kefarmasian yang dilakukan oleh farmasis, baik di rumah sakit, apotek, home care, klinik, dan semua pusat pelayanan kesehatan yang berorientasi kepada pasien, itu disebut sebagai farmasi klinis. Ya. Jadi farmasi klinis ini bisa dikatakan semua pelayanan yang diberikan oleh farmasis dalam usaha meningkatkan pengobatan yang rasional, yang aman, tepat, dan ekonomis. Jadi bagaimana caranya kita berfokus agar suatu terapi obat itu memberikan dampak yang paling optimal kepada pasien, ya, memberikan dampak yang paling optimal kepada pasien. Nah, berdasarkan, definisi dari, American College of Clinical Pharmacists ya, American College of Clinical Pharmacists, clinical pharmacists work directly with physician, other health professional, and patient to ensure that the medication prescribed for the patient contribute the best possible health outcomes. Jadi, seorang apoteker yang melakukan pelayanan farmasi klinis itu akan langsung bekerja sama dengan dokter atau profesi kesehatan yang lain. Jadi tidak hanya menutup bahwa kita dalam melakukan farmasi klinik itu bekerja sama dengan dokter. Bisa saja dengan perawat, bisa saja dengan bidan, bisa saja dengan tenaga teknis kefarmasian atau profesi kesehatan lainnya. Ya. Atau bisa juga dengan pasien. Jadi pasien itu bisa diajak bekerja sama untuk meningkatkan outcome dari terapi pasien. Ya. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa obat-obat yang diresepkan untuk pasien itu akan memberikan pengaruh yang paling bagus ya. Jadi pengaruh yang paling mungkin yang paling bagus ya, pengaruh yang paling optimal lah kata-katanya seperti itu. Untuk luaran kesehatan dari pasien. Ya, itu adalah clinical pharmacist. Ya. Clinical pharmacist practice in healthcare setting where they have frequent and regular interaction with physicians and other health professionals, contributing the better coordinated of care. Jadi tempat di mana seorang apoteker yang berpraktek farmasi klinik secara terus-menerus ya ternyata menunjukkan bahwa ada koordinasi pelayanan yang lebih baik, yang memberikan kontribusi terhadap pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada apoteker yang, melakukan pelayanan farmasi klinik, tempat itu akan memberikan atau misalnya outcome-nya itu dinilai lebih baik. Itu rekomendasi dari ACCP, ya. Nah, di sini jadi klinis itu tidak hanya merujuk pada rumah sakit saja.
Jadi adik-adik kalau misalnya mau praktek farmasi klinik, tidak hanya harus praktek di rumah sakit, tapi pelayanan apoteker yang berorientasi di pasien, baik itu di rumah sakit, di apotik, pelayanan di rumah, ya, nursing home atau home based care service, klinik, puskesmas, ya nanti puskesmas kan sebagai tempat Anda melakukan praktek pelayanan kefarmasian juga, itu juga bisa disebut sebagai farmasi klinis, ya. Jadi jangan berpikir kalau misalnya pengen sekali melakukan praktek farmasi klinis, harus kerja di rumah sakit. Ya, kerja di apotek pun itu bisa melakukan praktek farmasi klinis. Kemudian apa sih sasaran dari farmasi klinis? Nah, farmasi klinis di sini sasarannya adalah mendukung penggunaan obat dan perbekalan kesehatan yang rasional. Jadi bagaimana agar obat itu dapat digunakan secara rasional. Jadi memaksimalkan efek terapi obat, misalnya dengan menggunakan obat yang paling efektif berdasarkan kondisi klinik pasien, kemudian meminimalkan resiko atau efek samping terapi, misalnya dengan melakukan pemantauan terapi obat, kemudian melakukan pemantauan kepatuhan pasien terhadap terapi, ya. Kemudian ada meminimalkan biaya pengobatan, serta kita harus menghormati pilihan pasien. Jadi dalam praktek farmasi klinik, adik-adik, kita kadangkala uh, harus berdiskusi dulu dengan pasien sebelum kita melakukan suatu intervensi. Ya. Suaranya tidak terdengar. Apakah sekarang sudah bisa terdengar? Bisa, Bu. Oke, ya. Jadi tadi saya ulangi lagi. Jadi kita harus menghormati pilihan pasien, ya. Ada kalanya kita harus berdiskusi dulu, kita memberikan beberapa opsi yang memang luaran terapinya mungkin yang paling optimal. Jadi nanti kita akan memberikan kepada pasien kira-kira yang mana yang paling kompatibel dengan pilihan pasien. Dan itu harus dihormati. Kita tidak boleh misalnya memaksakan kehendak kita kepada pasien. Kemudian apa saja keterampilan farmasi klinik yang diperlukan untuk melakukan praktek farmasi klinik, ya. Jadi di sini beberapa keterampilan yang dilakukan antara lain adalah mengaplikasikan kemampuan terapeutik, kemudian mengkorelasikan keadaan sakit dengan pemilihan obat, ya. Kemudian menggunakan catatan kasus pasien, menginterpretasi data lab, mengaplikasikan pendekatan pemecahan masalah secara sistematis, kemudian dapat mengidentifikasi kontraindikasi obat, mengenal kemungkinan munculnya efek samping obat yang tidak dikehendaki, membuat keputusan yang terkait dengan formulasi dan stabilitas, kemudian mengkaji literatur medis dan obat-obatan, merekomendasikan pengaturan dosis, dan berkomunikasi efektif secara verbal dengan pasien dan profesi kesehatan. Nah, dari kemampuan-kemampuan ini, beberapa Anda akan dapatkan pada kuliah farmasi klinik, beberapa yang lain mungkin akan Anda dapatkan pada kuliah farmakoterapi, dan yang lain mungkin ya komunikasi efektif nanti ada kuliahnya sendiri. Ya, perihal ilmu komunikasi. Ya. Kemudian ada juga misalnya mata kuliah perihal
formulasi dan teknologi, kayak membuat keputusan yang terkait dengan formulasi dan stabilitas, ya seperti itu. Jadi, ini adalah ilmu-ilmu yang nanti mungkin akan Anda butuhkan pada saat Anda mau melakukan praktek farmasi klinik. Kemudian kita akan masuk ke sejarah farmasi klinik, ya. Sebelum saya masuk ke sejarah farmasi klinik, tadi dari paparan yang saya berikan, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ada yang kurang jelas? Saya persilahkan. Belum ada, Bu. Dari tadi sudah jelas, Bu. Oke. Kalau tidak ada, kita masuk ke sejarah. Nah, sejarah perkembangan farmasi klinik itu melewati beberapa tahapan atau periode, ya. Ada periode atau tahap tradisional, itu sebelum tahun 1960. Kemudian ada periode tahap transisional, itu tahun 1960 sampai 1970. Kemudian tahap farmasi klinik dan tahap masa depan, ya. Kita sekarang sudah masuk ke tahap masa depan, ya adik-adik. Ini sejarahnya dulu ditulis pada tahap awal-awal farmasi klinik di tahun 2000-an. Oke, kemudian tahap farmasi klinik itu ada beberapa tahap, yang sebelum presepan, selama presepan, ataupun sesudah presepan. Apa saja itu farmasi klinik? Yang pertama itu adalah sebelum presepan. Contoh kegiatan farmasi klinik sebelum presepan itu apa? Yang pertama clinical trial, ya. Makanya pada saat pengembangan obat-obat baru itu selalu wajib melakukan clinical trial. Tujuannya apa? Agar obat baru sebelum dia di-launching itu sudah memiliki profil keamanan, profil efektivitas, sehingga nantinya begitu dia di-launching itu akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, ya, bagi kelompok yang dituju. Ya, clinical trial itu paling tidak nanti akan ada profil keamanan dan profil manfaat dari obat. Ya, walaupun nantinya profil keamanan dan lain sebagainya itu juga ada studi post marketingnya, ya, untuk melihat apakah ada efek-efek yang tidak diinginkan apabila suatu obat itu digunakan pada populasi yang lebih luas. Kemudian pada tahap formulasi, ya, apa yang bisa dilakukan sebagai seorang farmasi klinik pada tahap formulasi? Ya, kalau misalnya Anda ingin melakukan praktek farmasi klinik, tapi lebih suka bekerja di industri, maka yang dapat Anda lakukan, misalnya pada saat formulasi, berpikir, misalnya, bagaimana sih formulasi agar obat ini mudah digunakan oleh pasien nantinya, dan membawa manfaat yang sebesar-besarnya. Misalnya, Anda sangat concern terhadap pasien anak. Pasien anak itu sulit untuk minum obat. Alasannya apa? Pahit, misalnya seperti itu. Maka Anda mengembangkan formulasi yang ternyata eh, sesuai dengan apa yang disukai anak-anak. Misalnya antibiotik dengan formulasi sirup rasa coklat. Ya, jadi anak-anak tertarik untuk minum obat. Ya. Itu misalnya untuk formulasi. Kemudian informasi obat. Ini terkait juga dengan produksi. Ya. Bagaimana menyiapkan suatu obat agar nanti pada saat digunakan, itu informasi-informasi yang dibutuhkan itu dapat segera diperoleh. Misalnya melengkapi obat itu dengan brosur, ya, brosur yang lengkap perihal bagaimana penggunaan obat, kontraindikasinya, penyimpanannya, dan lain sebagainya. Kemudian kebijakan terkait obat. Misalnya Anda bekerja di rumah sakit, Anda masuk ke dalam yang namanya komite medis, ya. Komite medis itu merupakan orang-orang yang akan membuat kebijakan perihal penggunaan obat di rumah sakit.
Anda bekerja dengan komite medis di sana, Anda membuat kebijakan, ya, bagaimana agar pengelolaan obat di rumah sakit itu, ya, akan membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi pasien. Misalnya, kalau melakukan kebijaksanaan atau memastikan kebijaksanaan bahwa apapun obat yang dibutuhkan oleh pasien harus bisa dilayani oleh apotek, misalnya seperti itu. Jadi kalau obat-obat yang memang sifatnya vital, ya, obat-obat yang sifatnya vital dibutuhkan segera, maka ada jalur khusus, misalnya dalam tahap kebijakan, dalam tahap pengadaan obat. Ya, boleh diadakan dalam jumlah kecil untuk obat-obat vital, ya, untuk penanganan kasus-kasus yang mengancam jiwa. Itu bisa sebagai bentuk pelayanan farmasi klinis Anda sebelum persepan. Kemudian praktik yang lain dalam farmasi klinis sebelum persepan, misalnya dalam komite etik, ya, melihat atau misalnya mereview clinical trial dari orang-orang, seperti itu. Kemudian penelitian dan monitoring, ya, bagaimana kita memonitoring penelitian kita bahwa itu adalah penelitian yang benar-benar menggunakan metodologi penelitian yang jelas, misalnya seperti itu. Kemudian dalam hal dispensasi dan preparasi obat yang sedang diinvestigasi. Bagaimana cara agar preparasinya itu obatnya benar-benar aman, ya, sehingga nanti pas dirilis itu akan memberikan efek yang optimal. Itu adalah pelayanan farmasi klinis sebelum peresepan. Kemudian selama peresepan, jadi pada saat resep itu dilayani, ya, pada saat compounding dan dispensing. Apa praktek farmasi klinik yang bisa dilakukan? Yang pertama itu adalah pemberian konseling. Jadi konseling itu merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah antara apoteker dengan pasien, ya. Untuk harapannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dari pasien bagaimana menggunakan obat yang diresepkan dengan baik. Sehingga harapannya pasien itu paham kenapa dia harus minum obat dan bagaimana caranya, ya, dalam mengkonsumsi obat itu agar diperoleh efek yang paling optimal. Kemudian selama peresepan, ini adalah kerjanya apoteker, kalau di dalam komite medis juga, ya, mempengaruhi peresepan obat, formularium. Jadi bagaimana membuat formularium rumah sakit itu, ya, dapat mengakomodasi, ya, dapat melayani semua resep yang ditulis oleh dokter. Bagaimana caranya, ya? Misalnya kita meminta masukan dari masing-masing komite medis, ya, dari komite medis yang ada di masing-masing bagian. Misalnya, ya, bagian penyakit dalam, obat-obat yang diresepkan apa saja sih, gitu. Bagian anak, obat-obat yang suka diresepkan apa saja sih? Itu nanti kita rangkum. Jadi memastikan semua obat yang dibutuhkan itu dapat dilayani. Kemudian kegiatan farmasi klinik lainnya, itu misalnya monitoring efek obat melalui screening profil resep. Jadi begitu resep itu datang, jangan langsung dilayani, tapi dilakukan screening terlebih dahulu. Ada yang masih ingat nggak? Apa saja screening yang dilakukan untuk resep? Sudah ikut mata kuliah farmasetika? Oke. Kalau sudah masih ingat apa saja yang dilakukan untuk screening resep? Mohon izin menjawab, Ibu. Iya. Jadi, pada saat screening resep, dilakukan pengecekan yang pertama, siapa dokter penulis resepnya, keabsahan dari resep tersebut, kemudian dilihat tanggal dan tempat pembuatan resepnya. Kemudian dilihat lagi
obat-obat apa saja yang tertulis dalam buku tersebut, kandungannya, banyaknya, dan cara pembuatannya. Kemudian dilihat juga cara pembuatannya. Kurang lebih seperti itu dari saya, Ibu. Mohon maaf jika ada salah. Ya, terima kasih ya Diantari ya. Tadi sudah disampaikan oleh teman Anda. Jadi, dalam melakukan screening dari resep itu biasanya ada 3 yang dilakukan. Ya. Yang pertama itu adalah screening administratif, tadi ya yang diberikan contoh misalnya melihat keabsahan dari resep ya, siapa penulisnya, apakah tulisannya sudah jelas ya. Kemudian ada screening farmasetis, ya. Misalnya tadi ya melihat kompatibilitas obat, kalau misalnya obat tersebut ada yang dicampurkan, apakah akan ada perubahan di sana. Dan yang terakhir adalah screening klinis, ya misalnya melihat interaksi, melihat kesesuaian dosis, melihat ada atau tidaknya drug related problem. Ya, itu juga praktek farmasi klinis ya, misalnya dengan screening resep. Kemudian ada TDM, therapeutic drug monitoring, ya. Monitoring terapi obat ya, misalnya untuk melihat kandungan obat di dalam darah. Apakah dia sudah masuk ke dalam rentang terapeutik atau misalnya di bawah rentang terapeutik disebut sebagai subterapeutik atau di atas rentang terapeutik, malah memberikan efek toksik. Itu misalnya untuk resepan. Nah, yang lain yang biasanya kita lakukan, misalnya di apotek, itu ada yang namanya pelayanan swamedikasi. Ya. Dalam pelayanan swamedikasi, itu kita bisa melakukan konseling OTC. Apa itu OTC? Obat OTC itu adalah obat over the counter. Obat yang dapat dibeli oleh pasien tanpa menggunakan resep dokter. Ya, jadi kalau obat-obatan di apotek itu ada OTC dan ada ethical namanya. Istilahnya ya, OTC dan ethical. OTC itu adalah obat-obat yang bisa dibeli oleh pasien tanpa resep dokter ya. Misalnya kalau ada ingat ya yang obat yang nanti di kemasannya itu adalah ada lingkaran hijau atau misalnya lingkarannya biru. Sedangkan obat-obat yang lingkarannya merah, ya, atau misalnya narkotik dan psikotropika, itu termasuk ke dalam ethical. Jadi harus dengan resep dokter. Namun, ada beberapa obat yang lingkarannya merah, tapi itu boleh juga diberi tanpa resep dokter. Namanya adalah obat wajib apotek. Ya, obat wajib apotek. Ya. Obat wajib apotek adalah obat yang dapat diberi tanpa resep dokter ya, walaupun dia termasuk obat ethical, tapi merupakan pengulangan dari resep dokter yang sebelumnya dan dalam jumlah yang terbatas. Ya. Jadi misalnya nih, nanti ada salep antibiotik gentamisin misalnya seperti itu. Ya. Itu lingkarannya merah, tapi boleh dibeli misalnya. Hanya satu saja, satu tube saja. Misalnya pasien tersebut sudah mendapatkan reseptur sebelumnya dan kemudian ternyata habis penyakitnya masih. Itu boleh dengan melakukan pembelian obat wajib apotek. Ya. Itu misalnya konseling OTC. Kemudian sesudah persepan itu biasanya juga bisa dilakukan konseling ya. Misalnya untuk penggunaan obat-obat yang secara khusus, misalnya penggunaan insulin pen, penggunaan nebulizer, ya seperti itu. Kemudian penyiapan formulasi kepada pasien, ya misalnya cara penggunaan obatnya khusus, misalnya rekonstitusi sirup kering ya. Jadi adik-adik besok kalau melayani sirup antibiotik yang masih berupa sirup keringnya dalam bentuk serbuk, itu sebelum diberikan kepada pasien harus dicampur dulu oleh kita. Bukan pasien yang mencampur sirup kering antibiotik itu di rumah, tapi tugas apoteker.
Kemudian melakukan evaluasi penggunaan obat ya, melakukan monitoring penggunaan obat. Jadi melihat apakah obat yang digunakan oleh pasien itu sudah sesuai ya, keberhasilan terapinya. Kemudian memantau luaran terapi pasien, bagaimana luarannya, apakah sudah sembuh, belum sembuh, atau misalnya ada muncul efek samping, ya itu harus dilihat. Itu juga merupakan kerjaan farmasi klinis. Monitoring ketaatan pasien, terutama untuk pasien-pasien dengan penyakit degeneratif, ya, penyakit yang tidak dapat sembuh, misalnya hipertensi, diabetes, dislipid, ya. Kemudian follow up terapi pasien, misalnya pasien tersebut harus diulang resepnya ya, resep yang ada iternya, iter 3 kali ya. Jadi setelah obatnya habis itu harus di follow up, jadi bisa ditelepon pasiennya untuk mengambil lagi obat yang selanjutnya. Kemudian studi farmakoekonomi ya untuk melihat beberapa obat yang kerjanya mirip, yang mana yang paling cost efektif misalnya untuk penelitian. Kemudian anggota tim multidisiplin terkait pengobatan. Ya, misalnya di rumah sakit nanti Anda masuk ke tim penanggulangan infeksi nosokomial misalnya. Itu juga merupakan kerja dari farmasi klinis. Ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dikerjakan oleh seorang farmasi klinis? Ya, farmasis klinis. What do the clinical pharmacist do? Ya. Mungkin yang pertama, yang paling sering dilakukan itu adalah assess the status of patient health problems and determine whether the prescribed medication are optimally meet the patient need and goals of care. Jadi dia harus melakukan assessment, penilaian kepada masalah kesehatan pasien dan menentukan apakah obat-obat yang diresepkan itu sudah secara optimal memenuhi kebutuhan pasien terhadap pengobatan dan untuk mencapai target terapi obat. Itu adalah yang pertama. Jadi sering ini istilahnya nanti adalah melakukan kajian terhadap drug related problem. Kemudian yang kedua adalah evaluate the appropriateness and effectiveness of the patient medication. Jadi, menilai ketepatan dan efektivitas dari obat-obat pasien. Melakukan kajian rasionalitas penggunaan obat. Kemudian recognize untreated health problems that could be improved or resolved with appropriate medication therapy. Jadi kita harus bisa mengetahui, ya, menyadari bahwa ada terapi-terapi, ada masalah-masalah kesehatan yang mungkin belum mendapatkan terapi, yang dapat diperbaiki lagi kalau misalnya pasien tersebut mendapatkan terapi obat tambahan. Ya. Contohnya nih, pasien, ya, ternyata pasiennya mendapatkan obat anti hipertensi, captopril. Pasiennya batuk kering. Ya, karena dia pasiennya batuk kering, akhirnya pasiennya malas minum obat. Karena ngerasa obat tersebut membuat dia batuk. Ya. Nah, batuk ini merupakan untreated health problems. Jadi bagaimana kita agar menangani masalah tersebut sehingga pasiennya bisa mendapatkan hasil yang paling optimal. Misalnya kalau dia sangat mengganggu, bisa di-switch obatnya, diberikan obat yang lain yang tidak efektif seperti itu, tapi fungsinya sama. Ya. Atau misalnya dia ringan gitu ya, cuman gatal-gatal saja, menyarankan terapi non-farmakologi. Misalnya minum air hangat. Ya, seperti itu. Kemudian follow the patient progress to determine the effect of the patient medication on his or her health. Jadi terus memantau kondisi pasien. Ya, untuk melihat sejauh mana perkembangan terapinya. Ya, jadi untuk follow up. Kemudian consult with the patient, physician, and other healthcare providers in selecting the medication therapy that best met in the patient needs and contributes effectively to the overall therapy goals. Jadi, kita bisa berkonsultasi bersama-sama di dalam tim.
bagaimana caranya agar memilihkan terapi obat yang akan memberikan efek yang paling optimal kepada pasien. Terus apa lagi yang dilakukan farmasi klinis? Advise the patient on how the best take his or her medication. Jadi memberikan saran kepada pasien agar bagaimana menggunakan obat itu caranya dengan yang paling baik. Maka kita perlu melakukan konseling di sana. Ya, kapan obat itu harus dimakan? Apakah sebelum atau misalnya setelah makan? Perlu nggak misalnya cara-cara penggunaan khusus? Ya, itu adalah pekerjaan dari farmasi klinik. Kemudian support the healthcare team effort to educate the patient on their and on other important steps to improve or maintain health, such as exercise, diet, and preventive step like immunization. Jadi mendukung ya, tenaga kesehatan lain di dalam tim, misalnya nih apa tuh ahli gizi atau misalnya psikolog ya, untuk intervensi-intervensi kesehatan lainnya, misalnya intervensi-intervensi non farmakologi. Jadi harus bekerja sama di dalam tim. Misalnya nanti Anda menemukan seorang pasien diabetes, gula darahnya tidak terkontrol karena pola makannya tidak baik. Maka Anda bisa merekomendasikan dia untuk bertemu dengan ahli gizi. Bertemu dengan ahli gizi agar bisa membuat suatu rencana agar pola makannya menjadi lebih baik. Ya. Atau misalnya sekarang dengan melakukan penyuluhan untuk melakukan imunisasi. Ya, untuk melakukan penyuluhan mengenai imunisasi. Itu juga tugas dari farmasi klinik. Kemudian refer the patient to his or her physician and other health professional to address specific health, wellness, or social service concern as they arise. Jadi kita kalau misalnya nih ada pasien datang ke apotek mengkonsultasikan suatu penyakit dan Anda tahu bahwa penyakit tersebut tidak dapat dilakukan swamedikasi. Anda bisa merujuk pasien tersebut ke dokter atau tenaga kesehatan lainnya. Ya, jangan ditanggulangi sendiri kalau misalnya bukan merupakan kompetensi Anda. Ya, itu adalah apa yang dilakukan farmasi klinis. Kemudian clinical pharmacy care. Ya, jadi apa saja sih pelayanan farmasi klinis? Yang pertama adalah provide a consistent process of patient care that ensure the appropriateness, effectiveness, and safety of the patient medication use. Jadi menyediakan ya suatu proses pelayanan pasien yang meyakinkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada pasien itu sudah tepat, efektif, dan aman dalam hal penggunaan obat pasien. Kemudian consult with the patient's physician and other healthcare provider to develop and implement a medication plan that can meet the overall goals of patient care ya, established by the healthcare team. Jadi melakukan konsultasi, intinya berdiskusi dengan dokter dan tenaga kesehatan yang lainnya untuk dapat membangun dan menerapkan rencana pengobatan yang paling baik dengan pasien. Jadi farmasi klinis ini bukan merupakan suatu ilmu yang harus dikerjakan sendiri. Ya, bukan merupakan suatu ilmu yang dapat dikerjakan sendiri. Bekerja dalam tim interprofesional care itu jauh hasilnya lebih baik. Kemudian apply specialist knowledge of the scientific and clinical use of medication, include medication action, dosing, adverse effect, and drug interaction, and perform their patient care activities in collaboration with other member of healthcare teams. Ya, jadi kita bisa terus meningkatkan ilmu kita, ya, terutama ilmu kliniknya. Ya, apakah itu cara kerja obat,
pendosisan, efek yang tidak diinginkan, atau interaksi obat, ya. Kemudian menerapkannya dalam kajian terapi obat pasien yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan yang lain. Kemudian call on their clinical experience to solve health problem through the rational use of medication. Ya, kita berdiskusi dengan sejawat kita sendiri itu boleh ya. Misalnya ada health problems yang kita tidak bisa solve sendiri, tidak bisa apa namanya pecahkan sendiri. Ya, kita bisa meminta pertimbangan kepada sejawat apoteker yang lain, ya, meminta masukan sehingga bisa dilakukan penggunaan obat yang rasional. Kemudian care yang lain adalah rely on their professional relationship with the patient to tailor their advice to be best meet individual patient need and desire. Jadi mengembangkan suatu hubungan profesional dengan pasien. Ya, jadi pasien itu kita encourage agar mereka itu bisa mengungkapkan, misalnya masalah-masalah yang ada dengan penggunaan obatnya. Misalnya ada pasien yang bekerja selama dari jam 8 sampai jam 5. Ya. Dia malas minum obat, kenapa? Ternyata begitu dia minum obat, dia ngantuk, misalnya seperti itu. Akhirnya nggak mau minum obat. Nah, ini harus digali. Harus kita bisa mengembangkan hubungan profesional sehingga hal-hal ini bisa dikemukakan oleh pasien dan kita bisa mengatasi hal tersebut. Ya. Kita bisa mengatasi hal tersebut. Jadi nantinya ya hal-hal yang mungkin membuat atau masalah-masalah yang berkaitan dengan pengobatan ini bisa kita minimalkan sehingga pasien itu benar-benar bisa mendapatkan obatnya ya, tapi sesuai dengan their need, kebutuhan mereka atau kondisi mereka. Ya, ada pasien yang terbiasa makan 2 kali sehari, dipaksa makan 3 kali sehari nggak bisa. Ya, padahal obatnya harus setelah makan. Nah, ini bagaimana pengatasannya? Ya, apakah makan di sini dimaksud adalah makan besar atau boleh saja makan yang cemil-cemil juga boleh misalnya kayak gitu. Itu sangat tergantung dari profil pengobatan atau misalnya profil dari obat itu sendiri. Nah, kira-kira itulah apa yang dimaksud dengan farmasi klinis ya. Sebelum saya masuk ke kontrak kuliah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya izin bertanya sedikit, Bu. Iya. Baik, jadi mungkin ini sedikit Ini kompleks. siapa ya? Oh, Oh dari ya, Ari ya? ya, mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Ari Kusuma dari NIM 13. Oke. Jadi saya izin bertanya, jika saat terjadi di lapangan, kita sudah berdiskusi. Oh ya, sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana posisi atau siapa yang lebih berhak menentukan terjadinya atau jalannya terapi? Sebelumnya kan Ibu sudah menjelaskan bagaimana kita sebagai farmasi dan juga harus berkoordinasi dengan rekan sejawat, baik itu dokter maupun tenaga medis lainnya. Siapa yang lebih berhak untuk memutuskan suatu terapi? Itu yang pertama. Yang kedua, jika ada suatu kondisi di mana pasien, di mana sebelumnya Ibu menjelaskan kita harus dapat menentukan kebutuhan perawatan yang maksimal kepada pasien, namun kita sudah menemukan suatu perawatan yang maksimal kepada pasien, namun terhalang oleh dana begitu. Katakanlah ada suatu kasus di mana suatu pasien memiliki sebuah tumor yang di mana harus melakukan operasi. Katakanlah biaya tinggi, namun pasien tersebut tidak mampu untuk membiayai seperti itu. Jadi apakah kita memang harus menyesuaikan dengan kemampuan pasien ya? Jika memang tidak mampu untuk melakukan operasi, mungkin hanya memberikan pengobatan, namun tidak mampu untuk membunuh tumor. Mungkin itu salah satu kejadiannya begitu. Sekian dari pertanyaan saya. Terima kasih.
Ya, terima kasih Ari atas pertanyaannya. Yang pertama, izin saya menyampaikan kembali pertanyaannya ya. Jadi siapa sih pihak yang memiliki hak yang paling utama untuk menentukan terapi obat ya, seperti itu ya. Nah, kalau di Indonesia yang berhak menentukan atau misalnya melakukan penulisan resep itu adalah dokter. Untuk pasien-pasien yang datang untuk berkonsultasi dengan dokter. Jadi kalau misalnya dia datang ke dokter, maka yang berhak menentukan terapi obat kepada pasien itu adalah dokter. Apa fungsinya apoteker? Apoteker dapat memberikan rekomendasi apabila dibutuhkan. Ya, tapi yang tetap melakukan peresepan itu adalah dokter. Ya, misalnya nih contohnya yang sering terjadi dalam praktek farmasi klinis ya. Ada seorang dokter, pasien datang, dia mengalami GGK, kemudian mengalami infeksi. Ya. Jadi sebelum dokter itu dia meresepkan, pasien ini dokternya agak ingin tahu rekomendasi dari apoteker apa sih antibiotik yang aman untuk pasien dengan gangguan ginjal kronik. Maka dia bisa bertanya kepada apoteker atau berkonsultasi kepada apoteker. Nanti apoteker akan memberikan rekomendasi antibiotik yang bisa diberikan kepada pasien dengan GGA itu A, B, C. Kemudian rekomendasi yang paling utama misalnya untuk kondisi pasien yang khusus ini misalnya antibiotik A. Maka nanti dokter bisa melakukan peresepan berdasarkan rekomendasi dari apoteker. Ya, apoteker tidak boleh menulis resep. Nah, apoteker itu dapat menentukan terapi obat kepada pasien melalui sistem swamedikasi. Apa swamedikasi? Itu adalah penanganan untuk terapi yang major illness, minor disease. Jadi penyakit-penyakit yang sering dihadapi tapi bukan merupakan penyakit komplikatif. Contohnya batuk pilek atau misalnya demam atau misalnya gatal-gatal. Ada yang termasuk klasifikasi minor illness yang tidak perlu pasien tersebut ke dokter. Ya, kita bisa melakukan swamedikasi di apotek, kan di rumah sakit. Jadi bisa melakukan atau misalnya memutuskan terapi obat di apotek ya, swamedikasi dengan menggunakan OTC atau misalnya dengan menggunakan obat-obat wajib apotek itu boleh. Jadi seperti itu ya, ada aturan-aturan yang mana yang memang dokter yang wajib memutuskan ya untuk obat-obat etikal itu memang terapinya adalah dokter, tapi untuk OTC dan OA itu bisa dilakukan oleh pasien melalui sistem swamedikasi. Ya, memberikan saran kepada pasien untuk terapinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah perihal misalnya kita ketemu pasien di mana penyakitnya serius, tapi dia tidak memiliki pengobatan. Apakah kita membiarkan saja untuk pasien tersebut ya tidak memberikan obat, jadi tidak ada kesembuhan kepada pasiennya, misalnya seperti itu. Nah, sebelum kita give up seperti itu ya, mungkin nanti adik-adik akan belajar di dalam tatanan kesehatan di Indonesia ada beberapa alternatif yang kita bisa lakukan. Ya. Ini kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kesehatan itu merupakan milik seluruh bangsa Indonesia. Jadi kalau ketemu kasus seperti itu apa yang kita lakukan? Apakah ya udah Bu, saya hanya bisa memberikan bantuan dengan pereda nyeri aja, tapi saya nggak bisa kasih uang untuk ngangkat kanker atau tumornya, misalnya seperti itu. Ya. Ada hal yang bisa kita lakukan, Ari. Ya. Yang pertama itu adalah kita bisa merekomendasikan pasien tersebut untuk mendapatkan bantuan kesehatan, bantuan biaya perawatan.
Ya, sekarang banyak sekali penawaran-penawaran dukungan biaya kesehatan yang bisa kita apply untuk pasien-pasien tidak mampu. Maka kita bisa mintakan kepada pasien untuk mengurus. Ya. Misalnya nih, kalau zaman beberapa tahun yang lalu di Bali itu ada khusus Bali Mandara misalnya. Untuk pasien-pasien tidak mampu, mereka tinggal mengajukan surat keterangan miskin yang bisa diperoleh dari misalnya kantor desa setempat, kemudian diajukan, maka nanti akan direview untuk mendapatkan bantuan kesehatan. Ya, sekarang sudah dimasukkan menjadi satu ke dalam jaminan kesehatan semesta dengan JKN. Ya, itu ada alokasi khusus memang untuk masyarakat miskin. Atau misalnya di beberapa tempat di rumah sakit itu kita bisa ada memang khusus ya untuk jaminan kesehatan sosial dari rumah sakit ya, antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain berbeda-beda, yang memang diutamakan untuk pasien, bantuan untuk pasien yang tidak mampu. Ya. Jadi jangan sama sekali kita kalau ketemu sama pasien itu give up. Kita harus mengupayakan. Kalau misalnya dia memang benar-benar tidak mampu ya, misalnya kita lihat di rumahnya ya memang seperti itu, maka kita bisa bantu. Kita carikan jalan. Ya, kita carikan jalan. Atau misalnya dia ditolak oleh BPJS atau misalnya ditolak oleh rumah sakit, apa yang kita bisa lakukan? Maka kita galang bantuan dari masyarakat secara umum. Ya, banyak sekali. Ya, mungkin adik-adik mengenal yang namanya Kita Bisa, ya. Ada suatu platform di Indonesia yang memang banyak sekali digunakan oleh pasien-pasien yang tidak mampu untuk menggalang bantuan dana sosial dari masyarakat. Ya, kalau kita memang niatnya untuk membantu pasien, banyak cara yang kita bisa lakukan. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya benar-benar ketemu ya, siapa tahu suatu saat benar-benar ketemu hal seperti itu, kita carikan jalan keluar bersama. Ya, tadi misalnya ajukan dia untuk bantuan sosial masyarakat miskin, misalnya kayak gitu. Atau misalnya bertanya di lingkungan rumah sakit tempat Anda bekerja, misalnya kalau tumor kan memang pasti sudah ke rumah sakit, nggak mungkin ke apotek ya. Apakah ada jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, atau misalnya kita bantu mereka, misalnya mereka dan keluarga tidak mampu, ya kita bantu misalnya membuatkan akun untuk jaminan bantuan sosial dari masyarakat. Ya, banyak sekali yang kita bisa lakukan asal kita mau mencari, kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya klausul pertanyaannya, apakah sudah terjawab? Kalau misalnya belum, silahkan nanti diinformasikan bagian mana yang mungkin kurang tepat atau misalnya jawaban saya agak melenceng, misalnya seperti itu. Silahkan Ari. Baik, terima kasih untuk jawabannya Bu. Sudah jelas dan saya sudah mengerti bagaimana sebaiknya perilaku kita atau bagaimana tindakan yang lebih baik diambil. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Oke. Mungkin yang lain silahkan sebelum saya masuk ke kontrak kuliah.